Penyaluran pinjol di Aceh tembus 1,9 triliun rupiah, mayoritas pengguna guru. Pria di Riau ditangkap usai pasang bendera merah putih di leher anjing. Bayi tertukar selama 1 tahun di Bogor terungkap dari firasat ibu dan tes DNA. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Aceh, Yusri melaporkan total pinjaman yang disalurkan fintech peer-to-peer lending atau pinjol baik legal dan ilegal ke nasabah di Aceh mencapai 1,9 triliun rupiah. Per posisi Juni, total atau kumulatif dari pinjol yang ada di Aceh sudah 1,9 triliun rupiah dengan pinjaman yang hanya 2 juta sampai 5 juta rupiah saja. Sementara, jika memperhitungkan pengembalian konsumen, jumlah outstanding fintech di Aceh sebesar 116 miliar rupiah. Pengguna pinjol di Aceh mayoritas berprofesi guru sebanyak 42%. Lalu korban PHK 20%, IRT 18%. Selanjutnya, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang pangkas rambut 2%, dan pengemudi ojek online 1%. Yusri menuturkan yang artinya kalau dilihat para pengguna pinjol tersebut bukan orang yang tidak mengerti. Oleh karena itu, menurut Yusri, pinjol bukanlah sesuatu hal yang buruk atau negatif. Karena sama halnya dengan layanan lembaga jasa keuangan yang memberikan akses pendanaan kepada masyarakat, seperti bank, leasing, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Namun, Yusri berpesan agar masyarakat yang menggunakan pinjol untuk memperhatikan margin sesuai dengan mekanisme, serta apakah aplikasi penyedia tersebut sudah terdaftar di OJK. Khusus Aceh, ia menyarankan agar menggunakan fasilitas fintech syariah. Pegawai PT Sawit Agung Sejahtera atau SAS di Bengkalis Riau berinisial RH berusia 22 tahun ditangkap polisi usai mengalungkan bendera merah putih ke leher anjing. Dikutip melalui detik.com, sebuah video merekam seekor anjing berwarna kuning berjalan di komplek perusahaan PT SAS. Dalam video disebut bendera merah putih kecil tersebut berada di leher anjing. Kapolres Bengkalis AKBP Bimo mengaku telah mengamankan pelaku. Dia ditangkap dan kini telah diperiksa di Polsek Pinggir. Dugaan penghinaan terhadap simbol negara oleh pegawai PT SAS yang viral di media sosial ditangani oleh Polsek Pinggir Polres Bengkali. Bimo mengatakan pelaku adalah warga Penjaringan Jakarta. Dia menjabat Wakil Kepala Tata Usaha PT Sawit Agung Sejahtera atau SAS. Bendera tersebut dibeli pelaku untuk dipasangkan di sepeda motor. Entah apa yang ada di benak pelaku, bendera itu juga ternyata dipasang ke anjing yang biasa berkeliaran di dalam perusahaan. Pelaku juga menolak melepaskan bendera tersebut dari leher anjing tersebut. Akibatnya terjadi perdebatan dengan pegawai lain hingga akhirnya pelaku diamankan. Kasus bayi tertukar usai persalinan setahun lalu viral di media sosial. Bak seperti sinetron televisi, bayi laki-laki putra dari pasangan Muhammad Tabrani dan Siti Mauliah itu terbukti bukan buah hatinya dari rangkaian tes DNA. Kuasa hukum Siti Mauliah, Rusdi Ridho, mengatakan kronologi tertukarnya bayi Ibu Siti terjadi setahun lalu, pada tanggal 18 Juni 2022 di Rumah Sakit Sentosa Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat itu kliennya yang menjalani persalinan secara sesar merasa ada yang janggal saat gelang yang dikenakan bayinya berubah dan fisik bayi yang berbeda saat menyusui. Perasaan Siti semakin menguat saat terungkapnya salah seorang perawat sempat mendatangi kediaman Siti Mauliah yang menanyakan gelang yang dikenakan bayinya, dan gelang ditemukan atas nama pasien lain berinisial B.
Namun, pihak rumah sakit menyebut hanya gelang yang tertukar. Setahun berlalu, pada bulan Mei 2023, pihak rumah sakit dan orang tua bayi melakukan mediasi dan kliennya mengikuti serangkaian tes DNA. Hasilnya terbukti bahwa anak yang dirawat Siti selama 1 tahun bukan bayinya. Bisanews.id, Nindya Clarissa mewartakan.